Audio Jungle. Audio Jungle. Episode 4 My Dearest Nemesis dimulai dengan kilas balik ke orang tua Ju Yeon yang mengantarnya ke acara anime favoritnya. Sebuah truk datang ke arah yang salah dan membunuh orang tuanya. Neneknya mengklaim dia tidak punya hak untuk berduka atas mereka karena itu adalah kesalahannya. Dia melihatnya menangis suatu hari dan dia menyalahkan dirinya sendiri atas kematian mereka. Dia memutuskan untuk melakukan yang terbaik untuk menebusnya tetapi dia sulit untuk menyenangkan. Saat ini, Ju Yeon mencoba meyakinkan Su Jong bahwa sarang otakunya adalah milik seorang keponakan. Dia geli dan mengungkapkan bahwa dia tahu dia berbohong. Namun, dia tidak peduli karena dia senang bisa mengenalnya lebih baik. Dia tiba-tiba tersandung dan dia meraihnya yang membuat mereka berdua bingung. Dia akhirnya membiarkannya memperbaiki stekernya. Dia mengungkapkan masalah dengan gaun itu dan dia mengklaim itu adalah hadiah untuknya. Dia mendapat telepon bahwa ayahnya telah patah pergelangan kakinya dan Ju Yeon bersikeras untuk mengantarnya. Dia bahkan menangani tagihan medis dan menempatkan tuan baik di bangsal VIP. Sebelum dia pergi, dia melihatnya menangis saat dia memikirkan ibunya. Dia masih meluangkan waktu untuk mengirim pesan terima kasih kepadanya. Adiknya, Su Bin muncul dan kami mengetahui bahwa dia telah belajar untuk ujian pemerintah. Dia adalah dirinya yang biasa menyebalkan karena dia bertanya-tanya apakah Su Jong berkencan dengan bosnya. Dia menjijikkan karena dia yakin Ju Yeon seumuran dengan Su Bin. Ini membuat Su Bin bercanda bahwa tidak ada orang seusianya yang menyukainya. Namun, Ju Yeon berusaha keras untuk membawa hadiah untuk baik, termasuk boneka mainan yang dikagumi Su Jong sebelumnya. Itu sama dengan yang orang tuanya mendapatkannya. Dia juga melihat bahwa dia telah meninggalkan peralatannya di tempatnya. Di kantor, seorang wanita yang lebih tua datang untuk mengambil mainan edisi terbatasnya dan tim terkejut. Kami terus melihat beberapa momen manis dari baik saat Su Bin memutuskan untuk menjaga ayahnya juga. Dia tidak ingin Su Jong terlalu banyak bekerja dan dia ingin dia fokus pada studinya. Dia mengambil kotak peralatannya dan Ju Yeon memutuskan untuk mengkompensasi tabrak lari sebelumnya. Dia menolak karena dia merasa bersalah karena menjual gaun itu. Sayangnya, mobilnya berhenti bekerja tepat pada saat itu. Ju Yeon bersikeras bahwa dia harus memperbaikinya agar dia tidak mengalami kecelakaan. Saat mereka menunggu, mereka akhirnya berbicara tentang ibunya. Dia menyarankan dia untuk menemukan kenyamanan lain seperti video game. Dia mengungkapkan bahwa dia dulu bermain tetapi dia ditipu. Karena perbaikan memakan waktu, Ju Yeon meminjamkannya sebuah mobil mewah yang dia terima dengan enggan. Ju Yeon pergi ke rapat ketika seorang anak menjatuhkan tabletnya. Ju Yeon menolak kompensasi apapun karena itu adalah kecelakaan. Tapi satu-satunya salinan laporan lainnya ada di komputer kerjanya. Dia mencoba membisikkan kata sandi kepada Su Jong tetapi dia tidak bisa mendengarnya. Frustrasi, dia berteriak, "Orewa Akumada." Ini adalah lagu tema dari Dragon Ball. Begitu dia mendapatkan laporan, pertemuan berjalan lancar dan bahkan neneknya memujinya, meskipun berwajah lurus. Malam itu, Shin Won membawa temannya ke Sulo yang kondisinya lebih baik. Dia tidak bisa berhenti memikirkan Ha Jin dan mengajaknya berkencan. Dia menolak karena dia tidak tertarik untuk berkencan. Dia terkejut dan dia tertawa karena dia tidak pernah ditolak. Su Jong tidak bisa berhenti memikirkan Ju Yeon yang bingung setelah dia mengungkapkan kata sandinya. Dia tertawa pada dirinya sendiri dan kakaknya memanggilnya orang aneh. Di tempat kerja, dia menawarkan Ju Yeon susu coklat. Dia ragu-ragu tetapi menyerah. Dia tersenyum saat dia setuju bahwa itu menyenangkan bahwa setidaknya satu orang tahu rahasianya. Dia ingat memberitahu Black Dragon hal yang sama. Malam itu, Ju Yeon secara tidak sengaja bertemu dengan Ha Jin. Kilas balik ke tahun 2014 menunjukkan dia meminta maaf padanya karena menghilang. Dia berangkat ke AS untuk belajar dan mereka tidak akan pernah bisa bertemu lagi. Tapi dia meyakinkannya untuk bergabung dengan pertarungan tim sesekali. Saat ini, dia membuatnya duduk di meja yang berbeda dan berbicara melalui panggilan telepon. Dia tidak mengerti mengapa dia begitu tertutup. Dia hanya menyuruhnya untuk tidak mengakuinya di depan umum dan pergi. Saat itu, Su Jong muncul dan Ha Jin terkejut bahwa dia tidak melihat naga hitam. Mereka berbicara tentang baik dan Su Jong mengungkapkan bagaimana dia terkejut bahwa saudara laki-laki dan sutradaranya telah sangat membantu.
Hajin bertanya-tanya apakah Sujong telah jatuh cinta pada sutradaranya. Dia kemudian memposting foto hidangan barunya yang langsung disukai Shinwon. Kita melihat bahwa orang tuanya sangat romantis. Dia bertanya-tanya di mana kesalahannya saat ayahnya menggodanya karena tidak serius. Kembali ke tempat kerja, segalanya tegang karena Sujong marah pada Ju Yeon karena memilih merek yang berkinerja buruk untuk perombakan. Tidak ada orang lain yang mempertanyakan keputusannya dan menerima perilaku neponya. Namun, itu semua adalah ujian dan Sujong adalah satu-satunya yang lulus untuk mempertanyakan keputusannya. Sujong kesal karena dia tidak suka ditipu oleh drama naga hitam. Dia bersikeras untuk menghiburnya sebagai rasa terima kasih atas susu coklat. Dia tersentuh tetapi dia menyadari itu bukan kenaikan gaji. Dia telah membawanya ke arcade. Ini adalah kekacauan karena keduanya menjadi kompetitif di pertandingan manapun yang mereka mainkan. Hajin memanggil makan malam dan memutuskan untuk bermain mak comblang ketika Sujong mengungkapkan bahwa dia bersama bosnya. Dia mengundang mereka untuk makan malam tetapi dalam perjalanan, tali sepatu Sujong terlepas. Ju Yeon mengikat mereka dengan gaya K-drama klasik dan mereka mengunci mata. Di akhir My Dearest Nemesis episode 4, Hajin tiba-tiba menelepon Sujong dan memberitahunya bahwa naga hitam telah tiba. Sujong terlihat terkejut dan Ju Yeon bertanya-tanya apa yang terjadi.